Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi untuk kita semua. Saudara kita, yakni Kiai Abdul Ajid atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Yazid atau Ustadz Gondrong, diduga tadi malam mengalami persekusi dari sekelompok orang yang diduga merupakan ex-FPI. Coba kita ingin lihat video yang dibuat di Polsek tadi malam. Mulai. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ustadz Yazid atau Mas Surya dikenal Ustadz Gondrong. Saya meminta maaf atas postingan di Facebook, di wall Facebooknya. Dan tidak ada, sekali lagi tidak ada unsur kebencian apapun. Ya, sekali lagi tidak ada unsur kebencian apapun. Sekali lagi, saya di Facebook itu tidak ada yang namanya kebencian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kita sama-sama saudara menjaga kenyamanan khususnya di wilayah Kalimantan ini. Ini paling intinya. Kita mohon Bapak, ini kami sangat senang. Video ini menggambarkan situasi di Mapolsek setempat di mana Ustadz Yazid dengan beberapa orang melakukan perdamaian dan membuat pernyataan yang divideokan untuk minta maaf. Baik, kita akan bahas dulu kronologi yang saya dapat. Ini bermula dari Ustadz Yazid membagikan ulang postingan di grup Laskar Sabilillah Indonesia, yang postingan ini bergambarkan Tuan Rizik Syihab yang kemudian diberi caption dengan tulisan Imam Jumbo. Nah, gara-gara postingan ini kemudian datanglah sekelompok orang diduga berjumlah 4 mobil dan diperkirakan berjumlah 13 orang bersama anggota Polsek setempat untuk menjemput Ustadz Yazid di kediamannya, yakni kediaman beliau di tempat pengajian Saung Kebun Bati Pamak Karimun Kepri. Di sana mereka menjemput Ustadz Yazid dan dibawa ke Mapolsek setempat. Lalu di Mapolsek diadakan mediasi perdamaian, yang inti perdamaian tersebut yakni dari dua belah pihak. Pihak pertama Haji Kamarudin, pihak kedua Ustadz Abdul Ajid atau Ustadz Yazid atau Ustadz Gondrong ini, yang bunyi kesepakatannya begini. 1, kami masing-masing pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara kekeluargaan dan musyawarah. Sampai di sini bagus. Kedua, pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk membuat postingan yang menimbulkan sara ataupun ujaran kebencian, baik di media sosial manapun. 3, pihak kedua berjanji akan menghapus postingan yang ada di Facebook dan membuat video klarifikasi permohonan maaf atas postingan yang telah dibuat oleh pihak kedua. 4, apabila pihak kedua melanggar isi dari surat pernyataan perdamaian ini, maka saya bersedia diproses atau dituntut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebatas surat pernyataan damai tidak ada masalah sebetulnya, baik-baik saja. Apalagi memang kita lebih mengedepankan perdamaian, kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Hanya saja surat pernyataan ini lebih mengarah seolah-olah Ustadz Yazid adalah tersangka. Padahal beliau hanya men-share ulang postingan. Nah, tentunya kalau seolah-olah beliau adalah tersangka, harus dilihat ini pidananya apa. Apakah melanggar undang-undang ITE? Apakah benar itu menyulut isu sara? Ataukah benar itu merupakan ujaran kebencian? Ini kan mesti ditelusuri terlebih dahulu. Ini nggak bisa kemudian
main ditekan sedemikian rupa, kemudian diangkut ke Mapolsek, kemudian patut diduga ada intimidasi. Ini namanya tidak profesional. Kalau ingin disebut dengan restoratif justice, harus kelihatan dulu pidananya apa. Apakah ini ada pelaporan resmi, misalnya dilaporkan terlebih dahulu, benar ini ujaran kebencian, apakah benar ini hoax, berita bohong, ataukah benar ini merupakan pidana, kan harus dilaporkan terlebih dahulu. Oke, perdamaiannya bagus, tapi ketika berat sebelah, menitik tekankan kepada seorang saja, ini akan menjadi persoalan. Kami mengapresiasi ketika penegak hukum kemudian menjadi mediator, tetapi ketika ada dugaan kemudian berat sebelah, ini namanya tidak profesional. Nah, sekaligus ini saya ingin sampaikan bahwasanya Ustadz Yazid ini atau Kiai Abdul Ajid atau Ustadz Gondrong dulunya dikenal karena beliau dulu berambut gondrong. Ini adalah pengasuh sebuah majelis di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan telah diberikan tugas oleh pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membentuk pimpinan daerah perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Artinya ini beliau adalah kader PWI. Dan sekali lagi apa yang beliau lakukan memang hanya memposting ulang atau men-share ulang. Dan beliau sudah bersedia untuk menghapus postingan tersebut, tapi cara-cara menggeruduk, mendatangi dengan sejumlah orang, ini cara-cara yang tidak gentle. Ini kebiasaan memang ex-FPI. Saya ingin kita semua segenap warga bangsa Indonesia, rakyat Nusantara, inilah kelakuan mereka. Mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini, yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, akhlaknya jauh daripada akhlak Nabi. Bisanya mereka menggunakan preman, bisanya mereka mendatangkan sekelompok orang geruduk, kan begitu? Itu namanya tidak gentle yang sedemikian rupa. Maka dari itu, hari ini kita fokus sebagai bangsa Indonesia, mari kita rapatkan barisan, kita kuatkan. Agar gak sembarang orang kemudian bisa geruduk kita. Karena kalau kita minta intervensi langsung terhadap penegak hukum, dikhawatirkan nanti ada dugaan penegak hukum melanggar HAM misalnya, menyalahgunakan kekuasaan. Hanya saja pihak sebelah ini biasa menggunakan massa, menggunakan banyak orang untuk menghadapi satu orang. Sudah kelihatan di Gresik begitu, di Tangerang juga begitu, satu kiai digeruduk 300 orang lebih. Di Karawang juga begitu, 2 kiai mobilnya dihancurkan oleh ratusan orang. Sampai hari ini juga tidak jelas penegakan hukumnya. Di Karimun juga hampir kejadian ini. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan ini. Pertama, kami meminta kepada aparat penegak hukum harus bersikap profesional. Yang kedua, rapatkan barisan. Semua kader-kader Laskar Sabilillah. Jangan dibiarkan ustadznya sendirian, kiai-kiainya sendirian. Orang ramean, kita juga mesti ramean. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Dan saya ingin tegaskan, yakin percayalah, dari kebiasaan mereka ngegeruduk, mempersekusi, main keroyokan, itu sudah menunjukkan mereka bukan ada di pihak yang benar. Cara-cara premanisme sama dengan cara-cara Quraisy dulu. Main keroyokan, main ramean, yakinlah, ini semakin membuktikan kalau mereka semua memang bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan perjuangan, istiqomah, jangan takut, jangan gentar. Karena mengapa? Kita dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kepada pengurus pusat atau pimpinan pusat perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima Pusat Laskar Sabilillah, kami melaporkan kejadian ini di Karimun, Kepulauan Riau. Juga kepada pengurus atau pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk yang ada di Kabupaten Karimun, segera rapatkan barisan, saling menguatkan satu sama lainnya, jaga persatuan dan kesatuan, jaga perdamaian, tapi ingat, jangan biarkan orang mempersekusi kader-kader kita, kiai-kiai Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.